Kelas Detachment 5 tetap semangat. Yes. Life is beautiful, too sweet to be wasted. When you look at the sky, that's so blue, it's make you happy. So wake up and get up, we start the day. Together we go, nothing can stop us. Let's get started. Ku siap jalani hari, coba merangkai mimpi. Genggam erat tanganku, dengan semangat baru tunjukkan pada dunia kita bisa, kita selamanya. Woyo woyo, come on my brother and my sister. Dum digi 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 dum, riba 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 papai. Mari kemari merapat kemari, jangan hanya berdiam. Pembagian kelompok itu menurut pendapat saya tidak harus permanen berdasarkan tipenya. Nah, kadang-kadang kita membentuk kelompok tadi berdasarkan tipe belajarnya itu. Kalau sudah berdasarkan tipenya, bagaimana guru itu sudah dijawab tadi melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bervariasi, sehingga anak-anak yang mempunyai tipe beda-beda itu dapat terakomodir semuanya. Yang visual terlayani misalnya dengan LCD, terus kemudian yang audio juga dengan suaranya itu tadi, yang kinestetik mungkin dengan cara drama atau presentasi. Nah, terkait dengan tadi berdasarkan kemampuannya, menurut pendapat saya itu arahnya ketika kita memberikan tugas kepada siswa itu CP-nya sama, hanya saja yang kemampuannya tinggi mungkin tingkatan materinya tingkatan soalnya itu lebih sulit dibandingkan yang anak-anak kemampuannya lebih rendah. Jangan sampai seperti ini, yang pinter tak beri soal 10, sing raiso tak lelu, nanti menimbulkan kecemburuan. Misalnya sama-sama 5, hanya saja tingkat kesulitannya dari yang mempunyai kompetensi lebih tinggi dengan yang rendah itu beda. Nah, sekali waktu tadi mungkin hari ini berdasarkan tipe belajarnya. Nah, supaya kadang-kadang anak-anak itu supaya tempat duduknya juga bisa berganti dengan lainnya, utamanya kaitannya kesehatan mata. Kalau yang sebelah sana yang aktif sebelah mata sini saja, yang sini aktif sini saja. Setelah adanya momen luar biasa Lokakarya ini, kita akan melaksanakan hal yang lebih daripada tahun pertama kemarin. Utamanya tentu ya yang namanya ajaran Ki Hajar Dewantara, ketika kita di depan kita memberikan contoh yang lebih, ketika kita di tengah-tengah Bapak Ibu guru kita memberikan motivasi diferensiasi, termasuk di dalam melaksanakan asesmen. Karena kadang-kadang ini Bapak Ibu guru mungkin belum mencoba untuk bisa melaksanakan asesmen, tapi keluarnya yang keluar duluan. Jadi sulit. Itu koordinasi dengan guru di bawahnya, murid tadi diferensiasi lagi pembelajarannya mulai proses sampai produk.
perencanaan. Tadi kita sudah tahu, kita kuatkan kembali mengenai 5 prinsip pembelajaran dan 5 prinsip asesmen. Sekarang kita masuk kepada perencanaan pembelajaran dan asesmen. Artinya Bapak Ibu sudah mulai merancang modul ajar. Nah, kita ketahui Bapak Ibu di modul ajar, nah, itu tidak langsung tiba-tiba kita susun ya, tapi kita harus pahami dulu CP-nya. Ya, Bapak Ibu. Sudah ada dokumen CP-nya, nah kita tidak hanya juga meng-copy paste ketika membuat modul, tapi kita juga perlu memahami mulai dari di dalam CP itu kan ada penjelasan-penjelasan ya seperti rasionalisasi, kemudian nanti ada elemen-elemen dan sebagainya. Nah, itu dipelajari secara sama sehingga Bapak Ibu akan memahami karakteristik mata pelajaran ini seperti ini, di fase ini seperti ini misalnya. Nah, untuk memahami CP pertama, kompetensi pembelajaran. CP ini merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai setiap peserta didik pada setiap fase. Fase sebelumnya menjadi bahan pembelajaran atau pertimbangan pendidik atau guru. Ya, Bapak Ibu, ketika kemarin 1 dan 4 ya, sekarang kelas 2 dan 5, anak-anaknya sudah naik, tapi gurunya masih guru yang kelas 1 atau beda? Beda-beda ya? Beda-beda. Nah, tadi ini perlu diperhatikan Bapak Ibu di sekolah kita, ya tidak hanya guru KP saja atau guru yang dulu mendampingi kelas 1 dan 4 saja yang perlu memahami dengan baik hal ini. Nah, tapi semua guru kita yang meskipun belum kelasnya menggunakan kurikulum merdeka, karena prinsipnya ini semua sama digunakan juga di kurikulum 13. Jadi kalau di K13 ya berarti Bapak Ibu gurunya harus memahami KIKD. Nah, tapi kalau kurikulum merdeka CP. Jadi tidak hanya tadi mengkopas gitu saja, tapi memahami kenapa? Karena nanti setelah memahami CP, Bapak Ibu akan menyusun TP. Nah, berhubung di kurikulum merdeka CP-nya itu berupa deskriptif yang menggabungkan unsur kognitif, psikomotor, dan juga afektif, sehingga Bapak Ibu nanti perlu merinci lagi ya, membuat semacam list atau membreakdown yang dari paragraf yang deskriptif itu untuk dijadikan satuan-satuan tujuan pembelajaran. Nah, merumuskan tujuan pembelajaran mencakup kompetensi, kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan dan didemonstrasikan oleh peserta didik. Karena memang harus diukur gitu ya, harus nampak, sehingga dibuat list-list kecil gitu. Jadi nanti tujuan pembelajaran ini akan bisa menjadi banyak sekali dalam setiap fasenya atau ya tingkatan kelasnya. Misalnya tidak dulu menyusun yang fase A secara keseluruhan, tapi di setiap fase itu, tapi memang idealnya Bapak Ibu satu fase ya menyusun itu, fase A misalnya. Kemudian nanti kan draft ya, ada banyak sekali tujuan pembelajaran. Kemudian nanti misalnya mau dibagi sampai tujuan pembelajaran mana untuk di kelas 1, kemudian nanti untuk di kelas 2 misalnya. Dibuat semacam alur. Nah, alur tujuan pembelajaran ini menjadi, kalau istilah dulunya silabus ya Bapak Ibu ya, ada waktu-waktunya. Nah, jadi kita tidak membuat yang berbeda lagi di alur tujuan. Nah, tapi tetap alur tujuan itu adalah tujuan pembelajaran yang kita petakan si alurnya, tahapannya atau langkahnya. Jadi poinnya itu sama antara tujuan dan alur, hanya disebut alur itu ketika kita petakan mulai dari mana dulu, kemudian sampai kemana, sampai mencapai di akhir fasenya. Kemudian yang terakhir, merancang pembelajaran dan asesmen. Merencanakan pembelajaran dan asesmen. Jadi rencana pembelajaran dirancang untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai
suatu tujuan pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mencari bukti ataupun dasar mempertimbangkan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu tadi setelah memahami CP, kemudian membreakdown CP menjadi TP-TP tertentu, kemudian membuat alurnya, baru Bapak Ibu bisa menuangkan itu dalam merencanakan pembelajaran, dibuat langkah-langkah pembelajarannya, kemudian asesmennya seperti apa tergambar jelas, sehingga utuhlah kita dalam menyusun modul ajar. Nah, Bapak Ibu, ini perencanaan pembelajaran dan asesmen. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang CP? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memahami CP? Bagaimana cara Bapak Ibu merumuskan TP ya selama ini? Kemudian bagaimana cara Bapak Ibu menyusun ATP? Apa yang Bapak Ibu lakukan dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran? Silakan Bapak Ibu. Ini harus bagikan di awal di yang sebelum-sebelumnya, karena di awal sekali itu kan ada diganti ya, ada yang dirubah. Nah, nanti detailnya Bapak Ibu bisa membaca di sana. Apa saja prinsipnya? Pertama, bahwa proses pembelajaran itu harus mendukung perkembangan dan kompetensi karakter peserta didik secara holistik. Ya. Nah, ini sudah kita lakukan. Apa sih implementasinya dalam prinsip awal ini? Nah, tentu dengan adanya asesmen awal pembelajaran, kita melihat ya tahap-tahap perkembangan setiap anak itu bisa jadi berbeda. Dan kita juga ada memasukkan unsur P5 di dalam muatan intrakurikuler ya. Biasanya kan ada dikaitkan ya Bapak Ibu, dimensi apa gitu ya. Nah, ini sudah masuk pada unsur karakter secara holistik, berarti secara menyeluruh, tidak per satu dimensi saja misalnya atau per satu bagian saja. Tapi harapan kita yang kita ajarkan tadi prinsipnya itu adalah meningkatkan potensi atau mengoptimalkan potensi anak secara holistik. Ini sudah Bapak Ibu lakukan tentu. Kemudian prinsip pembelajaran yang berikutnya apa? Bahwa pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayatnya. Harapannya Bapak Ibu ketika merancang atau melaksanakan proses pembelajaran ini, anak kita nanti mereka harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berarti kalau kita mau mengajarkan anak seperti itu, diawali dari kita ya Bapak Ibu. Kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, kalau saya yakin untuk guru-guru di komite pembelajaran di sekolah penggerak ini sudah memiliki prinsip ini, sehingga akan mudah membuat anak-anak kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bentuknya bisa dalam ya, nuansa budaya ya, budaya belajar, kemudian membuat kita ini menjadi inspirasi gitu bagi anak-anak kita. Jadi tidak hanya kita sebagai pentransfer knowledge gitu ya, tapi kita ini menjadi tokoh yang diteladani gitu oleh anak-anak kita. Itu kan dari sikap perilaku kita. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini. Ya, berarti prinsip yang kedua sudah juga. Kemudian yang prinsip yang ketiga apa? Prinsip yang ketiga ini pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Ini hampir mirip seperti yang prinsip pertama ya Bapak Ibu. Kalau tadi prinsip pertama mendukung perkembangan kompetensi dan karakter. Nah, kalau ini
menyesuaikan atau mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Ya, dengan Bapak Ibu membuat CP atau menentukan CP sesuai dengan kemampuan anak, nah, berarti Bapak Ibu sudah mempertimbangkan tadi tahap tumbuh kembangnya. Nah, sehingga itu akan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Ini juga sudah Bapak Ibu lakukan melalui adanya asesmen awal pembelajaran, asesmen formatif juga ya, dengan tadi ada penyesuaian terhadap materi ketika kita lihat di proses pembelajaran. Oh, ternyata ada anak yang nampaknya belum bisa, kemudian dibimbing. Nah, itu kan menyesuaikan dengan tahap perkembangan mereka. Kemudian prinsip yang ketiga, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan belajar. Nah, ini contextual learning ya. Jadi membumi gitu ya bahasanya. Kalau pembelajaran ini harus dekat dengan apa yang ada di lingkungan, apa yang dialami mereka. Tidak lantas kita belajar teori apa di kelas, kemudian nanti ketika keluar apa manfaatnya? Ini bisa diaplikasikan nggak tadi apa yang dipelajari? Nah, ini lebih ke contextual learning. Misalnya kalau belajar penjumlahan atau pengurangan, nah kaitkanlah dengan apa yang sehari-hari mereka alami. Misalnya beli permen, kemudian nanti permennya dibagikan, itu berkurang. Kemudian nanti kalau keribuan menggunakan uang, misalnya kontekstual ya, sesuai konteksnya. Kemudian yang prinsip terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, jadi yang kita rancang ini diharapkan menyiapkan anak untuk 10, 15 tahun, 20 tahun ke depan. Berarti kita harus tahu kira-kira nanti di masa depan itu apa sih kompetensi apa sih yang dibutuhkan. Karena kalau sekarang banyak yang arahnya itu ke soft skill ya Bapak Ibu ya. Karena ternyata kalau sekarang tuh ada istilah apa yang anak-anak yang baru ini mental strawberry, apalagi ada istilah-istilah, ada mungkin Bapak Ibu yang mengenal generasi ya Bu? Yang Gen Z ini katanya mentalnya tuh lebih boleh pergi sebelum selesai menginput, karena nanti ada semacam ada keluar apa keluar tanda bukti kita melakukan proses pembelajaran yang itu nanti dikumpulkan, nanti ditukar dengan biaya biasanya. Nah, di sana Bapak Ibu mungkin bisa membuat sebuah sistem ya, alur yang membiasakan hal itu. Saya yakin kalau sudah terbiasa itu sudah mudah saja. Nah, memang awal-awal mungkin perlu penyesuaian, tapi nanti ke depan biasanya sudah enak ya. Nah, ini Bapak Ibu kepala sekolah nih barangkali bisa mulai merancang itu ya, pengadministrasian. Baik Bapak Ibu, hari ini kita ini sebenarnya mengulas mengenai apa? Pertama, prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen. Jadi ada prinsip-prinsip yang perlu kita pahami bersama. Ini ada pembaharuan tadi ya yang saya sampaikan. Ada yang berbeda sedikit. Nah, kemudian nanti kita juga akan memahami mengenai perencanaan pembelajaran ya, yang tertuang dalam modul ajar atau RPP. Kemudian pelaksanaan pembelajaran terdiferensiasi, karena nanti dalam outputnya setelah kita mengenal kurang tepat karena belum ada perubahan, karena sedangkan siswanya sudah berbeda, seharusnya sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Dan kalau saya, perbedaan yang dulu dengan yang sekarang sangat berbeda Ibu. Kalau dulu belum menggunakan kurikulum merdeka, otomatis tidak ada asesmen awal, adanya evaluasi akhir, LKPD mengerjakan seperti itu. Kalau sekarang kalau untuk yang berdiferensiasi kan harus melihat kebutuhan anak itu menggunakan tes gaya belajar. Saya seperti